Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Eva Privat kali ini akan membahas bagaimana sih cara penilai atau asesor menilai esai guru penggerak ya untuk angkatan tahun 2023 ini ya. Ini sebenarnya berlaku untuk semua angkatan sebenarnya ya karena informasi yang saya peroleh sendiri bahwa cara penilaian itu belum berubah sama sekali gitu ya. Hari ini kan terakhir pendaftaran pengisian esai ya untuk calon guru penggerak angkatan ke-11, sehingga mungkin teman-teman yang sudah mendaftar itu ingin tahu bagaimana cara penilaiannya, alih-alih mungkin bisa menghitung sendiri nilainya gitu ya. Oke, dari 5 pertanyaan yang ditanyakan itu sebenarnya akan dihasilkan kurang lebih 7 penilaian ya, kurang lebih 7 penilaian. Nah, itu akan kita bahas hari ini gitu ya. Oke. Untuk teman-teman sebagai bentuk supportnya kepada kami, bisa melakukan subscribe dan dinonton video ini ya, sampai selesai. Oke, jadi yang pertama adalah urutan penilaian esai oleh asesor ya. Jadi yang pertama yang akan diperiksa oleh asesor biasanya ya itu bervariasi, tapi pada umumnya yang pertama yang akan diperiksa oleh asesor adalah yang pertama adalah apakah ada indikasi plagiasi. Apakah ada indikasi plagiasi ya. Itu biasanya dicek menggunakan aplikasi tertentu ya. Aplikasi cek plagiarism ya. Cek plagiasi. Nah, itu asesor akan senang ini kalau teman-teman guru penggerak itu terbukti melakukan plagiasi ya. Karena itu bisa langsung dikasih nilai yang rendah. Kalau nilai rendah misalkan nilai 1, maka itu ya sudah barang tentu tidak lolos ke tahap selanjutnya atau tahap simulasi mengajar ya. Itu kurang lebih harusnya kurang dari 15% ya. Jangan lebih dari 15% ya. Kalau lebih dari 15% itu sudah hampir pasti dipastikan plagiasi gitu. Indikator kalau kemungkinan plagiasi itu adalah ada biasa tanda-tanda yang seperti ini ya. Ada tanda seperti ini di dalam kalimat gitu ya. Atau bahkan ada yang pernah diceritakan itu ada di dalam kalimat itu dalam tanda kurung baca juga. Nah, seperti ini nih ya. Seperti ini yang kurang bagus ya. Nah, karena ini sudah jelas ini melakukan copy paste ya. Atau apakah dia dibuat dengan menggunakan AI ya? Seperti chat GPT ya. Dan seterusnya ya. AI yang lain ya atau AI yang lain itu. Ya. Jadi yang dinilai pertama adalah apakah ada plagiasi atau tidak itu. Kemudian yang kedua adalah ya langsung menilai isi esainya gitu. Nah, penilaian esainya langsung gitu. Penilaian esai. Nah, penilaian esai ini sendiri ya berkisar dari 1 ya, 2, 3, 4, dan 5 ya. Biasanya nilai 2 ini sudah nilai 3 ini sudah memenuhi biasanya ya. Ini biasanya sudah memenuhi ya. Kalau nilai 4 dan 5 ini sangat luar biasa ya. Ini sangat luar biasa ya. Eksepsional lah kalau bisa dapat nilai ini gitu ya. Tapi sangat tidak jarang sebenarnya bisa dapat 4 gitu. Kenapa? Karena ini guru penggerak itu adalah guru-guru yang sudah punya pengalaman. Berbeda dengan PPG Prajabatan ya. Kalau PPG Prajabatan itu dari fresh graduate ya, sehingga biasanya itu kurang pengalamannya ya. Tapi kalau guru penggerak itu biasanya banyak pengalamannya sehingga memungkinkan mendapat nilai tinggi ya, seperti itu ya. Sekali lagi saya ulang pengalaman ya, karena memang yang dinilai itu pengalaman ya, yang dinilai pengalaman. Oke. Dari 5 soal itu kita coba cek ya. Ada satu soal, ada beberapa soal yang cuma satu soal tapi tiba-tiba yang diminta itu kompetensinya ada 2 gitu ya. Nah, kita cek satu-satu gitu ya. Contoh ini. Untuk soal 1 yang terdiri atas 1.1, 1.2, 1.3 ya. Apa yang motivasi Anda menjadi guru penggerak ya. Kemudian 1.3 itu berikan contoh perubahan, inovasi, pemberdayaan dan seterusnya ya. Ini kalau teman-teman baca ya, ini sebenarnya masih kelanjutan ini. Yang 1.1 dengan 1.2 ini satu kompetensi nih. Satu kompetensi ya. Ini satu kompetensi. Yang ini juga satu kompetensi nih. Ya. Satu kompetensi. Kompetensi yang saya maksud itu sudah beberapa kali saya jelaskan sebenarnya.
Kalau ini ya sebenarnya bukan kompetensi ya, ini adalah misi dan tujuan ya. Ini kan jelas di soalnya ya. Misi dan tujuan. Kalau yang ini, yang 1.3 ini istilahnya memulai inovasi ya. Memulai atau melakukan inovasi lah ya. Bagaimana kemampuan kandidat itu dapat melakukan inovasi. Ya, seperti itu. Dari soal nomor 1 ini saja, itu sudah 2 penilaian atau 2 item penilaian ya. Nah, ini akan kita bahas. Untuk yang misi dan tujuan ini apa sih yang harus ada gitu ya? Apa sih yang harus ada? Nah, kita kembali lagi ke sini. Untuk yang soal nomor 1 ya, untuk soal nomor 1 ini, saya sebut saya 1.1 ya, itu kan menilai misi dan tujuan ya, misi dan tujuan. Ya. Jadi soal nomor 1 yang harus ada itu adalah menceritakan tentang, coba kita lihat kembali soalnya ya, apa motivasi Anda, apa yang Anda lakukan ya, apa kelebihan yang mendukung ya. Jadi misi dan tujuan ini harus tergambar di sini bahwa dia terpanggil ya, terpanggil untuk menjadi guru. Terpanggil ya, atau panggilan jiwa lah ya. Panggilan jiwanya itu seorang guru. Panggilan jiwanya itu guru ya. Kemudian itu harus tercermin dalam ceritanya ya. Dalam jawaban esainya gitu ya. Kemudian dia juga menetapkan diri. Menetapkan diri ya. Diri menjadi guru. Ini bisa ditunjukkan dengan misalkan dia sudah honor ya, lama gitu. Honor lama ya. Kemudian tidak mendaftar profesi lain ya. Nah, ini kan sudah, kalau seperti ini kan ini artinya dia sudah menetapkan diri gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berkontribusi ya. Kalau berkontribusi ya, kaitannya menjadi seorang guru atau pengajar. Seperti itu ya. Kemudian di pertanyaannya lain itu disebutkan tadi apa kelebihan yang mendukung ya. Nah, kelebihan yang mendukung tentu saja untuk menjadi seorang guru ya. Di antaranya misalkan ya, kelebihannya adalah suka dengan anak-anak. Nah, suka dengan anak-anak, misalkan ya, anak-anak. Kemudian suka mengajar. Nah, ini kelebihan yang harus dimiliki seorang guru nih. Kalau ada guru tidak suka mengajar kan tidak bisa gitu ya. Kemudian saya taruh di sini, mengelola kelas, mampu mengelola kelas ya. Mengelola kelas. Kemudian dapat ya belajar ya, mandiri. Nah, ini semua adalah dibutuhkan oleh seorang guru ya. Kemudian tadi kan ada 2 ya. Yang kedua itu adalah memulai tindakan ya. Yang kedua adalah memulai tindakan. Memulai tindakan ya. Memulai tindakan. Nah, memulai tindakan ini biasanya ditandai dengan inisiatif sendiri ya. Inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri, kemudian yang kedua adalah melebihi ekspektasi ya. Melebihi ekspektasi dan seterusnya ya. Ekspektasi ya. Ada ide, inovasi ya. Seperti itu ya. Nah, untuk ini setelah teman-teman menjawab ini, insya Allah sudah dapat poin 3 nih ya. Insya Allah dapat poin 3 gitu. Tapi yang perlu dijelaskan, nah untuk soal nomor 2 misalkan dia akan minta ceritakan ya, coba dicek. Berikan contoh perubahan inovasi yang pernah Anda lakukan berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, kalau menjelaskan ini ada konsepnya ya. Ada konsep yang beberapa kali sudah saya jelaskan, disebut dengan konsep STAR. Ya. Singkatan dari situasi, ya, action, result ya. Jadi dalam cerita itu harus lengkap ini. Situasinya seperti apa, aksinya seperti apa, resultnya seperti apa ya. Jadi seperti itu ya untuk masing-masing kompetensi ini.
Nah, selanjutnya saya pindah lagi untuk yang soal nomor 2. Ini soal nomor 2 ini langsung 2.1 ya, atau 2 itu dulu. Berinteraksi dengan orang lain terkadang menjadi sebuah tantangan, ceritakan kesulitan Anda. Nah, ini dia membahas terkait dengan 2 kompetensi juga, ya, ini 2 kompetensi juga. Kompetensi yang dimaksud adalah 2.1 dengan 2.3, ya. Ini membicara terkait dengan kompetensi namanya menjalin hubungan. Kompetensi ini menjalin hubungan kerjasama, ya, menjalin kerjasama, ya, menjalin kerjasama, ya. Kemudian ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada, ini saya kasih kotak, ya. Inilah kompetensi daya juang, ya. Kompetensi daya juang. Kompetensi daya juang ini berkaitan dengan kalau ada kegagalan, ya. Kegagalan, ya. Nah, ini ada kalimatnya di sini gitu. Kalau menjalin kerjasama ini berhubungan dengan kolaborasi atau kerjasama. Nah, ini, ya. Kemudian untuk hasilnya pertanyaan 2.4 ini sebenarnya gabungan hasil untuk 2.2 dengan 2.1 ini gitu, ya. Hasil dari 2 kompetensi ini, jadi saya kasih ginilah, ya. Seperti itu, ya. Nah, apa-apa yang harus ada di situ ya sudah ada di soalnya sebenarnya, ya, dan ada di video-video sebelumnya gitu. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan yang ketiga. Permasalahan, tantangan, situasi yang kompleks adalah kondisi yang umum ditemui di menjalankan pekerjaan. Berikan contoh pengalaman Anda mengalami situasi yang paling menantang, kompleks atau sulit menjalankan tugas Anda gitu. Nah, ini hanya ada satu kompetensi di sini. Inilah kompetensi membuat keputusan, ya. Ini kompetensi membuat keputusan. Nah, membuat keputusan itu harus menggunakan beberapa pertimbangan tertentu gitu, ya. Makanya di sini ada pertanyaannya, pertimbangan-pertimbangan atau alternatif apa saja, ya. Nah, di sini dalam hal ini yang harus ada itu adalah diantaranya itu melibatkan pendapat orang lain, itu harus ada. Melibatkan pendapat orang lain, ya. Pendapat orang lain, ya. Kemudian ada juga, ya, analisis risiko dan peluang. Risiko dan peluang, ya. Nah, ini semua ini harus ada, ya. Kemudian memahami juga informasi, ya. Ada informasi. Nah, jadi semua yang saya jelaskan ini adalah poin minimal untuk memenuhi, ya, minimal punya mendapat poin 3 gitu, ya. Nah, seperti itu. Itu yang harus ada, ya. Kemudian yang selanjutnya ini untuk yang keempat, ya. Perkembangan menuntut kita untuk terus belajar hal-hal baru, ceritakan pengalaman Anda saat mendapat suatu masukan atau umpan balik dari kemampuan Anda. Nah, ini kompetensi yang sangat penting juga yang dimiliki oleh seorang guru penggerak, harus dimiliki seorang guru penggerak, yaitu terkait dengan kompetensi mau belajar berkelanjutan, ya. Berkelanjutan. Nah, ini satu saja ini. Nah, di sini apa yang harus muncul di sini sudah ada di soalnya sebenarnya, ya. Kalau kita mengerti soalnya. Nah, coba lihat soalnya. Ya, mendapatkan masukan untuk umpan balik. Jadi yang pertama harus muncul di sini harus menerima umpan balik, ya. Dalam ceritanya itu harus menerima umpan balik, menerima umpan balik, ya. Kemudian memanfaatkan sumber daya untuk belajar, ya, memanfaatkan sumber belajar, ya, bisa saja buku, ya, bisa bertanya kepada orang lain, bisa juga YouTube gitu, ya. Kemudian di sini disebutkan lagi di soal 4.3 ini, ya. Di soal 4.3 disebut, ya, adakah cara-cara di luar kebiasaan? Nah, ini kalau ada cara-cara luar kebiasaan ini harus ditulis juga nih, ya. Misalkan saya menambah, misalkan ya, mengurangi jam tidur, ya, untuk belajar, mengurangi jam tidur untuk belajar. Nah, ini kan di luar kebiasaan, ya, jam tidur untuk belajar dan membuat tidak nyaman, ya, tapi berpengaruh terhadap progres pembelajaran gitu, ya, seperti itu. Dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, yang ini harus diterapkan, ya, hasil belajarnya terus diterapkan. Karena kan kita belajar untuk pengembangan diri kita, untuk pekerjaan kita, maka harus diterapkan hasil belajarnya, ya. Nah, itu, ya. Nah, ini kalau sudah ada semua ini ya minimal dapat 3 lah, ya, minimal dapat 3. Kemudian yang terakhir, ya, ini terkait dengan
satu kompetensi yang lain yang kita sebut dengan kompetensi ini pengembangan terhadap orang lain. Ini pembinaan ya. Ini kompetensi pembinaan ya, atau dalam bahasa Inggrisnya itu coaching ya. Ya, nah sekarang apa yang harus ada dalam pembinaan ini adalah tentu saja binaannya harus ada ya. Yang dibina itu harus ada pengalaman terkait dengan membina orang lain. Membina orang lain ini boleh saja guru, rekan sejawat, tapi boleh juga siswa. Siswa misalkan ada yang butuh kebutuhan khusus ya, tidak bisa membaca, sudah kelas 6 tidak bisa membaca. Nah, itu butuh binaan. Nah, seperti itu. Tapi berbeda dengan mengajar biasa gitu atau mengajar tambahan, itu berbeda. Karena kalau pembinaan itu harus ada kesepakatan di awal ya. Kesepakatan ya. Jadi harus ada kesepakatan antara binaan dengan yang membina gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah yang ketiga itu harus ada mempertahankan ya. Mempertahankan motivasi ya. Motivasi ya. Nah, tentu saja ini semua bergantung pada pengalaman teman-teman semua ya, karena ini kan harus pengalaman ya. Saya tidak bisa lebih detail karena saya tidak menjelaskan pengalamannya seperti apa, tapi di dalam pengalaman itu harus kelihatan bahwa kita sudah membuat kesepakatan dengan binaan kita harus mempertahankan motivasinya, itu ya seperti itu. Kemudian kita juga harus melibatkan binaan itu ya. Nah, melibatkan binaan. Nah, dalam hal ini itu teman-teman sudah bisa dapat poin 3 harusnya ya. Tapi kalau kita menceritakan konsisten seperti ini, nah itu bisa mungkin beralih ke 4. Ya. Seperti itu ya. Kalau misalkan untuk poin 4 ya, contoh yang paling kelihatan itu adalah misalkan untuk misi dan tujuan tadi. Ya, terkait dengan kontribusi ya. Nah, saya kembali ke sini. Ya, terkait dengan kontribusi ini ya. Kalau dia sudah bisa berkontribusi lebih luas ya. Lebih besar dari sekolah misalkan, lebih besar dari lingkup sekolah, maka ini sudah layak untuk dapat nilai 4 ya, seperti itu ya. Demikian video dari channel Eva Privat terkait dengan bagaimana cara asesor menilai esai guru penggerak ya, secara garis besarnya seperti apa. Nah, untuk teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, dipersilakan untuk membagikan atau men-share video ini supaya lebih banyak lagi yang memperoleh manfaat dari video ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.